menanam bahan bonsai yang banyak, biarpun itu baru bisa bikin bawah ya. Nanti kita perlahan-perlahan sharing dari teman ke teman ilmu-ilmu pembelajaran kita ke seni bonsai. Lalu berkarya, mudah-mudahan kita nanti jadi sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi diri kita sendiri. Halo teman-temanku semua, sahabat bonsai dimanapun Anda berada, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman-teman bonsai, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang selalu menyimak dan mengikuti channel saya di channel Bonsai Gembong. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa sebutkan satu persatu untuk teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya mau sedikit berbagi dan memberi motivasi untuk teman-teman untuk tetap selalu berkarya, dan kita usahakan kita selalu berbagi ya. Kita sama-sama pemula, mari kita berkarya dan bertanam yang mungkin nanti ya untuk kedepannya jadi invest kita ya, entah itu dari bahan budidaya apapun itu. Dan kali ini dari pengalaman saya pribadi saya sampaikan untuk teman-teman ya. Dan ternyata kita semua apapun yang kita kerjakan pasti untuk belakangnya menjadi sesuatu ya. Seperti yang kemarin sudah saya share untuk teman-teman. Seandainya kita menanam pasti kita tetap coro-coro jawane wong nandur bakal ngunduh. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbudidaya bahan bonsai untuk ekspos akar ya. Nah ini tip dari kami, langkah awal untuk teman-teman agar tepat untuk nantinya, intinya belakangnya kita menanam itu subur bagaimana dan berhasil. Oke, saya mau memberi sedikit tip untuk cara bikin ekspos akar. Untuk langkah pertama, untuk teman-teman yang mungkin saya pribadi alami, kita kalau mau dari awal kita pakainya apa yang ada di sekitar kita ya, kita manfaatkan. Untuk kali ini ekspos akar, langkah awal yang kita perlu persiapkan, kita pakai bisa karpet juga bisa. Mungkin kalau karpet terlalu mahal ya, kalau yang lain mungkin bisa botol minuman ya, minuman pakai botol aqua itu bisa. Tapi hati-hati untuk botol aqua, nanti kalau kita bikin mungkin untuk pakai penutup plastik ya, hitam ya. Soalnya kalau media tembus kena matahari akan terjadi lumut itu ya, ada lumpurnya, nanti nutrisi tanahnya akan mungkin akan dihabiskan oleh lumut. Dan saya beri contoh untuk ground long ini, saya pakainya karpet yang kemarin sudah saya panen, saya pakai lagi karena kalau ini ukurannya saya variatif ya, karena apa yang ada saya pakai, jadi ukurannya variatif. Dan untuk teman-teman saya sarankan pakainya yang kolongnya kecil-kecil saja kalau mau bikin yang bahan bonsainya kecil juga ya. Seperti pada contoh di gambar di samping ini, saya memakai variatif juga ukurannya, kolongnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek juga. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau mau bikin yang besar berarti kita tetap butuh waktu yang lama. Jadi saya makanya untuk kali ini variatif juga, tapi rata-rata sekarang kecil ya, kita mengejar target untuk cepat jadi. Kalau untuk bahan baru saya rasa akan cepat ya pertumbuhannya, dengan kolong-kolong kecil, tinggi yang tidak terlalu tinggi, mungkin akan cepat dalam jangka tidak ada 1 tahun ya teman-teman. Kolong-kolong seperti ini akan cepat. Kemarin saya coba ada 6 ya, 6 kecil-kecil, alhamdulillah 6 itu seperti pada contoh yang saya bikin saat ini.
Ini umurnya sekitar 7 bulan lebih sedikit. Tapi ingat ya teman-teman, untuk kita persiapan bahannya, bahan cangkokannya, terus cara penanamannya, perawatannya, itu medianya itu harus tepat. Soalnya untuk perawatan sendiri saya sendiri rutin ya 3 minggu sekali penyemprotan starban. Terus untuk persiapan lahan, media tanam dan lain sebagainya, di channel saya sebelumnya sebenarnya udah ada ya teman-teman. Kalau banyak yang kemarin japri ke saya untuk media tanam, terus perawatannya apa. Ingat ya teman-teman, untuk penanaman, perawatan pohon itu akan mempengaruhi pertumbuhan untuk tanaman kita. Kita harus mempelajari botani dulu ya. Saya belum terlalu banyak ya untuk masalah ini, tapi alhamdulillah dari teman-teman masukan saya tampung-tampung, saya simpulkan sendiri dan saya kembangkan sendiri. Oke, dan ini untuk ground long ini saya variatif ukurannya karena bahan, dan alhamdulillah kemarin panen dan menghasilkan sesuatu ya. Dan untuk bahan sendiri saya biasa turun cangkok, saya masukkan ke polybag, setelah subur saya pruning, baru saya masukkan ground long. Dan untuk penanaman persiapan ground long untuk media tanam, seperti biasa ya, kemarin sudah saya share di grup juga untuk teman-teman, saya berbagi di channel Bonsai Gembong. Ground long saya sebelum saya tata untuk dinding karpetnya ini, saya taburi puradam dulu ya bahannya, itu untuk menjaga untuk rayap semut dan uret itu naik ke atas. Saya pakainya resin ya, resin agak lumayan bagus untuk resin. Harganya juga tidak selisih banyak juga sih, puradam juga bisa bagus juga. Nah, setelah saya taburi puradam, baru saya pasang kolong ground. Setelah saya pasang kolong ground paling bawah sendiri, saya kasih pupuk full. Fermentasi tidak apa-apa, pupuk baru tidak apa-apa. Setelah itu pupuknya sedikit ya, seandainya seperti pada contoh di bawah ini, karpetnya, groundnya tingginya sekian, saya kasih sekian untuk pupuk. Kemudian batu kerikil atau pecahan genteng, saya biasa pakai pecahan genteng ya, karena pakai pecahan genteng itu lembabnya bagus ya, menyimpan airnya. Nanti setelah segini pupuk kandang, nanti baru pecahan gentengnya sekian, terus sisanya media tanah, kam sama pasir lagi kali, kemudian baru tanaman saya pruning ya. Ini yang saya tanam untuk bahannya sudah masuk di polybag, sudah subur, saya cabut begitu saja. Akar-akar yang dominan, yang paling besar saya potong. Soalnya kalau nanti nggak kita potong, nanti dia over. Kalau ada 2-3, nanti yang jadi 2 aja. Kemarin ada contohnya untuk bahan saya yang ada ekspos akar, 2 akar saja besar-besar, yang lain serabut, jadi kurang maksimal untuk jumlah akar. Nah, kemudian setelah itu kita tanam, kita pruning, dan ini ada contoh-contoh bahan yang sudah saya kasih durak dasar saya buat bahan ini. Terus kemudian setelah itu kita siram sampai yang airnya yang banyak ya. Untuk penyiraman full saya sampai banyak banget. Terus ini saya kasih untuk peneduh ya, paranet, bikin kotaan paranet. Jadi sekali bikin itu kita bisa pakai untuk seterusnya. Nah, ini nanti tahap pertama ya untuk teman-teman, bahan ekspos akar untuk bahan bonsai. Saya kasih tutup paranet soalnya cuacanya panasnya minta ampun, jadi biar untuk mengangkat pertumbuhannya cepat. Nah, kapan waktunya untuk nanti pemindahan ke tahap berikutnya, itu kita biarkan hidup dulu. Nanti untuk pemindahan, nanti setelah akar kolong ground sekian ya, itu di kolong ground sekian, nanti biasanya kalau udah ngangkat subur, akar akan turun. Kita goyangkan sedikit untuk ground long, mungkin akan kelihatan akarnya. Nah, itu saatnya kita memindahkan ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya seperti apa nanti untuk teman-teman bisa simak untuk di channel saya berikutnya.
untuk kolong groundnya, pembikinan kolong groundnya, bagaimana dinding groundnya, untuk pemindahan bahan ini yang sementara saya tanam dulu biar hidup. Nanti ikuti terus di channel saya Bonsai Gembong, kita tetap sama belajar ya. Nanti untuk teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi saya tunggu untuk teman-teman masukannya. Kemarin juga ada teman juga yang pas saya mengerjakan bahan lohan suit ya, Bang itu pucukannya sayang di stek. Saya ada terus komen-komen ya, ada masukan juga, alhamdulillah. Tapi untuk saat ini mungkin saya kurang mampu ya, karena ini cuman buat hiburan di belakang rumah, kegiatan untuk sampingan ya teman-teman. Ini tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ayo kita menanam bahan bonsai yang banyak, biarpun itu baru bisa bikin bawah ya. Nanti kita perlahan-perlahan sharing dari teman ke teman itu ilmu-ilmu pembelajaran kita ke seni bonsai. Oke, dan ini sedikit masukan ya untuk teman-teman. Kita menanam banyak, kita harus punya sesuatu. Seandainya kita menanam 10 atau 15 bahan, kita tetap sisakan satu untuk maskot ya. Yang lain kita buat yang lain-lain, buat ini itu ya, buat air, buat perawatan dan lain sebagainya. Jadi kita sisakan satu, kita buat belajar, kita sharing sama teman-teman. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, itu tadi sedikit ya masukan, motivasi. Kami juga belajar terus berkarya, menanam banyak, pasti kita akan menghasilkan sesuatu ya. Jadi kami di channel Bonsai Gembong hanya itu sedikit saja masukan, dan mudah-mudahan tadi untuk ekspos akar tipnya bermanfaat bagi teman-teman. Sukses selalu berkarya, mudah-mudahan kita nanti jadi sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi diri kita sendiri. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.